Om Swastiastu lah kan kajang. Semua sebagai bidang senangnya ini. Kajang jadi ki ngangrahina makin. Terima kasih disuruh pada Tuhan Yang Maha Esa, semoga semua makhluk bahagia. Nih, Ilmu pengetahuan hari ini bakal terlepas dengan bijaksana, dengan kebajikan untuk para luhur dan keseimbangan semesta. Semoga berguna dan bermanfaat. Hari ini ada master-master yang ada di samping saya dan para guru-guru yang memberkati hari ini. Ada Master Bayu. Salam dunia gedang. wih lah tenang. Om Swastiastu. Ajik Kober. Om Swastiastu dari Yogyakarta. Om Swastiastu dari Nah, suhu yang kedua kiriman dari semesta hari ini. Amin. Bapak Master. Waduh, komen sama bapak. Hai. Besok harus dianggap tua, Pak. Oke. Jadi, saya tidak mengetahui secara persis karena saya merasakan bahwa ada satu energi tersendiri ketika saya masuk ke Demak. Wah, Alam semesta menuntun saya untuk menuju ke sebuah alamat yang saya tidak tahu bentuk rumahnya kayak apa, kemudian usahanya apa, dan apa, bahkan orang yang juga saya tidak tahu. Saya tidak tahu persis bagaimana Tuhan alam semesta menuntun saya dengan sepeda motornya datang ke sebuah alamat di Kute. Kemudian alam semesta menuntun saya pada sebuah perkampungan, dan di situ tempatnya kau tuju itu ada di pinggir jalan. Maka saya keluar. Disinilah makna bahwa alam semesta menemukan saya, orang yang saya tidak sangka-sangka. Dan percayalah, hari ini saya baru ketemu orangnya. Dan langsung dipertemukan tanpa halangan. Kita banyak diskusi, kita banyak bercerita tentang kecerdasan otak. Karena basic saya di psikologi, saya saintifik dalam dunia transnasional, kajian-kajian ilmiah, jurnal dan sebagainya itu lebih banyak kepada dunia-dunia transcendental, dunia-dunia transnasional, bahkan sedikit-sedikit masalah spiritual. Nah, alhamdulillah alam semesta menemukan saya, menemukan Kiai Gendang. Ini sahabat saya yang cukup nakal, menggelitik, tapi cukup bijak untuk hari ini. Ya kan? Wah, ini sudah luar biasa ya. Jadi hari ini tidak ada kata lain bagi saya untuk mengucapkan rasa syukur. Swaha, amin. Amin, amin. Syukur itu penting karena apapun yang terjadi ketika saya berjumpa dengan beliau-beliau ini, kok saya lupa ya dengan masalah saya. Kok saya lupa ya dengan pribadi yang butuh penyelesaian, karena otak saya, pikiran saya sudah dipenuhi dengan kebahagiaan dan rasa. Itu yang penting. Mudah-mudahan ini adalah sebab-sebab dalam kehidupan kita untuk bisa menapi besok lebih baik. Karena kita yakin nasib kita, tujuan hidup kita hanya kita yang bisa menentukan. Kitalah yang bisa menentukan untuk apa besok saya hidup. Kalau saya hari ini berbuat baik, besok saya pasti akan mendapatkan kebaikan. Kalau hari ini saya memiliki satu energi positif, besok saya akan mendapatkan energi yang positif pula. Maka hukum karma, sebab akibat itu pasti berlaku. Dan saya bersyukur. Yang pertama. Yang kedua, rasa syukur saya adalah saya tidak membawa apa-apa, saya hanya membawa badan saya membawa niat saya membawa pikiran saya, perasaan saya. Kemudian hari ini saya disuruhkan dengan kartu tarot Nusantara yang saya tidak sangka-sangka ini adalah karya saya sendiri. Ya kan? Loh, kalau nggak atas dukungan alam semesta nggak mungkin saya dihadapkan oleh karya saya sendiri, karya orisinil, justru di orang yang saya tidak sangka-sangka. Wah, kemudian saya ditodong, dalam tanda petik todong itu artinya oke, saya kalau teman-teman tahu tentang tarot Nusantara, inilah kartu tarot yang membutuhkan spiritual yang cukup baik. Saya tahu persis bagaimana setiap goresan tangan ini itu menciptakan energi itu sendiri. Tarot Nusantara ini tarot yang saya ciptakan
saya publikasikan, saya saya sebarluaskan, udah hampir saya udah ratusan juta, bukan ratusan juta, sorry, udah jutaan barangkali udah keluar. Karena ini sudah dicetak tahun 2008. Ini yang terbaru. Ini yang terbaru. Saya nyetak ini itu sekitar 20.000 eksemplar dan sekarang tinggal sepertiganya. Sebelumnya itu Tabung, sebelum lagi Dayak dan seterusnya. Jadi total sampai hari ini saya harus mengeluarkan sekitar 10 sampai 30 ekspor keluar di Australia, Belgia dan sebagainya. Hanya ini adalah tarot Nusantara, tarot orang Indonesia. Yes. Kenapa harus kecil? Karena tangan kita kecil. Kenapa pakai wayang? Karena saya percaya wayang. Oke. Nah, gambar setan, kenapa saya pakai gambar setannya orang Bali? Layak. Karena ini adalah budaya saya. Amin. Budaya Indonesia. Daripada pocong nggak tahu. Berbalik layak ya, walaupun esensinya adalah, dan ini esensinya adalah satu keburukan dalam setiap manusia. Karena setiap manusia pasti memiliki keburukan. Betul, setuju. Ada kemudian anak yang digantung misalnya, ada kemudian cerita tentang matahari, cerita tentang petapa, cerita tentang raja, tentang cerita menara, tafsir agama dan seterusnya. Ini adalah sebuah cara untuk kita, untuk saya sebagai seorang psikolog, membantu orang lain ketika orang lain tidak mau mengungkapkan atau tidak mampu mempunyai ungkapan secara verbal. Ini adalah cara untuk membaca suasana hati, suasana kebatinan, suasana apa yang dirasa ketika dia tidak mampu untuk berbicara. Ini adalah sebuah cara alat proyektif untuk bisa merekam dinamika kepribadian orang. Karena apa? Karena pilihan tangan kita, kita memilih di antara sekian banyak. Sesungguhnya ini adalah stimulus dari pikiran kita. Ini adalah sebuah sistem dalam kehidupan manusia. Sebagai contoh, saya menggunakan arkana mayor. Setiap contoh manusia pasti suatu saat akan dihadapkan emosi yang tidak stabil. Itu yang diwakilkan dengan setan. Setiap orang pasti mengalami sebuah pengorbanan, dan hal yang pengorbanan, ketergantungan dan seterusnya, itulah diwakilkan oleh laki-laki yang digantung. Bagaimana kita dikorbankan tapi ikhlas. Angel toh? Bisa. Bagaimana seorang merasa bahwa sesungguhnya seorang punya potensi, punya keunggulan, atas ketidaktahuanlah dia terjerumus bahwa sesungguhnya manusia adalah matahari buat dirinya. Dan manusia sulit untuk mengetahui bahwa kita adalah matahari. Demikian juga betapa setiap orang pasti memiliki tentang ketenangan batin. Suatu saat manusia kita semua ingin menyendiri, pergi ke tempat refreshing. Itu sesungguhnya ada bagaimana cara manusia untuk menyenangkan hati, menyenangkan perasaan kita dari cabut mautnya kehidupan. Maka diwakili adalah betapa seorang yang mencari kebijaksanaan. Setiap orang pasti memiliki ego, sok kuasa, sok mengatur. Itu pasti. Itulah diwakili dengan kartu raja. Setiap orang pasti mengalami satu saat dihadapkan oleh banyak persoalan. Ada utang, ada perselingkuhan, ada macam-macam. Setiap orang pasti mengalami persoalan-persoalan yang selalu dihadapkan oleh wakil bersama. Maka diwakili oleh ahli menara. Ada ahli tafsir agama. Kadang-kadang kita suatu saat, walaupun kita seorang yang beribadah, pasti suatu saat kita menjadi lupa bahwa Tuhan itu ada. Maka muncullah ahli tafsir agama sebagai pengingat. Nah, bulan. Suatu saat kita pasti merasa dirongrong, dituntut oleh pekerjaan, oleh lingkungan, oleh keluarga, maka diwakilkan oleh bulan. Suatu saat kita diuji kesabaran kita menghadapi masalah, maka di kartu kekuatan. Pesulap. Suatu saat kita akan berpikir bagaimana kita mensiasati hidup kita untuk bisa memberikan solusi atau mensiasati, menyembunyikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada dan seterusnya. Maka kartu pesulap diwakilkan. Bagaimana suatu saat kita merasa menjadi tidak adil dalam diri saya. Aku sudah berbuat baik, kenapa orang lain berbuat jahat kepadaku? Maka kartu keadilanlah yang mewakilinya. Saya tidak pede, saya tidak cantik. Namun harap diingat bahwa setiap orang pasti memiliki rasa bangga diri, maka dimunculkan dengan kartu. Setiap orang pasti punya mimpi, setiap orang pasti punya harapan. Nah, namun harapan itu bisa tercapai
ketika kita harus kuat untuk mengikuti satu arah mata angin, apakah di air atau di maka kebimbangan dibutuhkan sebuah kebimbangan itu harus dilepas untuk mencapai tujuan kita lewat bintang. Bagaimana kita punya kesempatan untuk bisa punya karir, kesuksesan dan seterusnya, maka bumi harap diingat, saya pun, teman-teman semua sini, pada satu saat kita pernah merasa jadi bego dalam hidup kita. Pasti. Ya, pokok tiba-tiba kok orang bego ya. Nah, maka dibaktikan mereka di dunia. Bagaimana kita terlalu punya mimpi, tapi mimpi kita tidak tercapai, maka dimunculkan kesederhanaan. Suatu saat kita menjadi lupa bahwa sesungguhnya kita kehilangan iman. Kita tidak tahu kita berbuat apa, maka pendeta wanita, roda takdir. Bagaimana kita menguasai rasa nafsu kita, libido kita, itu dituangkan dalam rasa pencipta. Bagaimana kita dihadapkan oleh karma-karma kita, bagaimana kita berkonflik dengan diri kita, dan semuanya itu adalah sebuah sistem. Dan ingatlah kepada kita bahwa permainan tarot tergantung dari siapa yang bermain. Kalau saya sebagai seorang paranormal, maka orientasi saya adalah saya berpikir tentang spiritual. Tapi karena ini adalah sebuah sistem dalam kehidupan, maka tidak ada kebetulan dalam kehidupan. Semuanya telah terkoneksi. Dan bagaimana seorang pemain tarot itu bisa dianggap itu menjadi serius dan menjadi cocok? Bermain tarot adalah bermain tentang bagaimana kita menjadi sebuah ayat kolektif. Tidak ada yang sakti, semuanya bisa dipelajari dan semuanya asal kita mau. Tidak ada kebetulan dari sini, dan kalau ada kebetulan dalam kehidupan ketika gambar ini terkoneksi dengan diri kita, sesungguhnya kitalah yang mensinkronkan. Kitalah yang sakti, karena kitalah yang bermain. Mau seorang psikolog sekalipun, mau seorang peramal sekalipun, mau seorang kabala sekalipun, itu adalah sebuah acara. Yang penting bagi kita bahwa stimulus-stimulus pilihan tangan kita itu mengambil kita, dan kita akan tahu ada apa dengan diri kita. Contoh, apakah tahu sistem yang terjadi hari ini? Tidak tahu kan gambarnya? Saya pun juga tidak tahu. Ketika ini dipilihkan gambar, Mudah-mudahan ya, semua Tuhan memberkati. maka ada apa denganmu? Melalui apa? Melalui pilihan tangan. Tangan. Kan Ini tangan ambil- beruntungan. Nah, tangan itu adalah stimulus dari pikiran kita. Ada apa denganku? Ambil satu saja. Boleh dibuka? Terserah mau dikocok, mau dipukul, dan sebagainya. Oke, buka saja. Ada apa denganku? Salam Om Swastiastu. Nah, ada apa? Ini adalah pendeta wanita. Ini adalah seorang yang paling dekat dengan keilahian. Ini adalah seorang tokoh yang mendekati kepada nilai-nilai spiritualis. Ini adalah sebuah indikasi bahwa si pengambil ini memiliki sebuah rasa seperti wanita, tetapi memiliki nilai kerohanian seperti pendeta. Betul sekali. Oke. Nah, itu secara umum, ya. Nah, persoalan yang paling mendasar adalah mengapa ini muncul dalam diri kita? Karena ini dibutuhkanlah sebuah ketegasan. Orang ini memegang buku rahasia. Orang ini si pendeta ini memegang sebuah perjalanan hidup manusia. Dan manusia itu adalah luar dirimu. Dirimu punya kuasa untuk bisa melihat, mencatat, membaca setiap orang yang datang kepada dirimu. Untuk itulah dibutuhkanlah sebagai manusia, kembali sebagai manusia. Sebagai manusia maka dibutuhkanlah keyakinan hati untuk bisa menerapkan apa yang diyakini, bukan apa yang mereka yakini. Bismillah, kalau dalam bahasa Islam, yakinkan dalam diri saya bahwa saya telah bisa berbuat baik kepada orang lain. Amin. Takastu Soha. Semoga kita selalu dengan kebaikan dan berguna. Oke, Doa. ini kita tutup. Marketing kita adalah pendeta wanita. Sekarang kita kembali ke Jorojo. John. What do you think? Ada apa denganmu? Lap. Tes. Ambil satu. Ayo tangan. Ambil. Oke. The magic show. Oke. Kesederhanaan. Artinya yang dibutuhkan hari ini adalah keseimbangan dalam hidup.
Sebagaimana sebagai sifat manusia sesungguhnya adalah bahwa apapun setiap orang pasti punya mimpi, setiap orang pasti punya harapan, setiap orang pasti punya cita-cita. Nah, disinilah dibutuhkanlah kesadaran berpikir, kesadaran dalam pergaulan, dan kesadaran dalam mengambil sebuah keputusan. Artinya hari ini kita belajar tentang kesederhanaan dalam berpikir, kesederhanaan dalam bertindak, dan kesederhanaan dalam berlaku. Maka semuanya jangan ada kelebihan. Yang butuh adalah timbangan. Dalam mata hidup kesederhanaan dibutuhkan dalam ini untuk bisa terbang seperti mereka. Kira-kira begitu lah. Nah, sekarang nanti jenengan tolong dilem ya. Ini kayaknya jenengan tadi ngambilnya agak keras. Oke. Oke, sadar. Ini hari ini penuh dengan Oke. What do you think? Ada apa denganmu hari ini? Dora. Kalau merana. Kita lihat dulu. Kita kan Ini membuktikan. stimulus otak kita itu kan ada di sini. Ambil kartu. Oh, ini. What do you think? Oh, ini. Ada apa denganmu hari ini? Hari ini ya, bukan kemarin, bukan ini. Hari ini ada. Hari ini saja. Jadi kita melihat. Nah, oke. Baik, buka saja. Oke. Dalam kata bahasa, ibarat kita ingin menguasai dunia, tapi perjalanannya makin jauh. Ibaratnya kita ingin menguasai dunia, menguasai alam semesta, menguasai bumi, tetapi rintangannya semakin banyak karena kita akan menghadapi masa pandemi yang berbeda. Saya yakin dirimu punya potensi untuk bisa mengembangkan usaha. Saya yakin dirimu pasti memiliki satu keyakinan untuk bisa berkembang seperti yang lainnya. Nah, disinilah persoalan yang kita hadapi adalah bagaimana sekarang rasa gelisah hingga patah hati itu diyakinkan bahwa itu akan selesai dengan sendiri. Benarkah betul begitu orang? Diyakinkan bahwa hari ini bisa menjadi selesai. Hari ini saya bisa jadi move on. Hari ini saya bisa menjadi lebih baik. Ya, kalau itu kita yakinkan bahwa kemungkinan harapan kita untuk bisa menguasai dunia bumi itu bisa tercapai. Pengembangan karir, pengembangan usaha, pengembangan jabatan, pengembangan apapun bentuknya itu bisa kita lalui ketika kita belajar untuk mensyukuri apa yang kita miliki. Amin. Pas. Oke, Haji Kober. What do you think? What do you think? Giliran kartu Haji Kober boleh ini. Ya, nah. Hari pertama nawang ada nongkrong ya. Oke. Kalau yang buka tok pecit banyak enak. Langsung. Nah, Mana buka? Oke. Jadi, Kembali. Ini adalah petapa. Sekarang saya ingin bertanya, tahu petapa apa? Petapa. Iya, orang tahu yang ya? Petapa. Tahu ya petapa. Pertanyaan saya adalah, petapa tuh ngapain sih, Pak? Diam aja. Enggak, dia tuh ngapain dia? Ngapain diem aja? Apa yang dicari? Apa Tujuan yang dicari. Ketenangan. Ayo, Apa ya? Iya dong. Petapa tuh ngapain, Pak? Kartu saya itu adalah seorang petapa. Nah, Petapa tuh ngapain ya? ngapain? Mau nentain petapun nih soalnya nanti. Iya, aduh. Langsung ke masternya udah nyawa, Pak. Nah, oke. Petapa tuh ngapain? Petapa itu apakah bisa dicarikan nama pencarian ya? Masih pencarian Ya, seorang petapa. artinya seorang petapa adalah dia mencari kebijaksanaan dalam dirinya. Ya. Dia mencari satu kebijaksanaan dalam dirinya. Menurut siapa? Menurut saya. Walaupun orang lain tuh bilang nggak baik, tapi kalau cara saya baik, dia akan menjadi baik. Karena saya mencari kesejahteraan dalam diri saya. Saya berada di luar kemampuan sosial. Saya berada pada ketidakmungkinan sosial. Tetapi saya menyenangkan hati saya. Ibaratnya seorang yang berdiri di atas air, mungkin enggak, Pak? Tapi Bapak lakukan itu hal yang tidak mungkin itu. Maka dalam hal-hal healing, dalam hal-hal spiritual, Bapak akan banyak bercerita tentang ketidak masuk akalan seseorang yang umum. Maka cara bicara, tindakan Bapak itu lebih kepada nilai-nilai yang tidak mungkin bagi orang lain, tapi mungkin bagi Bapak. Dalam ya?
Pas. Oke, itu adalah tujuan. Karena dengan demikian kebijaksanaan itu bisa kita peroleh ketika kita berada atas ketidakmungkinan. Seperti seorang petapa di atas air, bawa lentera. Lentera itu sebagai petunjuk di tengah kegelapan malam. Iya. Dia mencari jalan. Iya. Dia tidak tahu timur, barat, utara, selatan. Dia mencari jalan. Di atas mana? Di atas ketidakmungkinan dia. Maka dari itu petapa hari ini adalah hari ini saya mencari kebijaksanaan Yes. di atas ketidakmungkinan. Dan itu adalah passion. Right. This is right. Oke. This is my task. Right. This is right. Iya, cara begini. Ya, artinya seperti tadi itu. Satu saya adalah petapa. Enggak lu dapat Berdiri di atas ketidakmungkinan. Orang petapa berdiri di atas sudah nanti tawang. Dan Oh iya, Bang. artinya bekerja untuk Oke, sekarang lagi. Yang baik-baiknya Intuisi, intuisi. Enggak, kita kan diskusi. Intuisi. Ini diskusiman hari ini. Hari ini kita bicara besok. Oke. Oke nih. Pengadilan akhir. Waduh. Begini, ini ada sebuah cerita. Ada sebuah cerita. Ketika manusia mati, kemudian itu kan berada di padang mahsyar, kemudian dihidupkan kembali. Kemudian kan ditanyakan, ya. Kalau pengadilan akhir, ada nggak setelah pengadilan akhir? Pengadilan Ada akhir. tinjauan PK? Nggak ada, udah mentok. Artinya udah mentok. Jadi kalau dalam hal ini, apapun yang kau terima hari ini, itu adalah jalan hidupmu yang terakhir. Asik. Kes, udah masuk udah Artinya kes. ketika saya punya materi ini adalah materi saya yang terakhir. Yes. Kalau saya punya istri saya yang terakhir. Oh my god, misalnya. Artinya bisa. Bener kan? Senang kan? Artinya hari ini kita belajar untuk tidak ada pilihan. Hari ini kita belajar tentang mensyukuri apa yang kita Yes. Apakah artinya ini mungkin pekerjaan saya memang ini? dalam forever. Profesi saya ini adalah pengadilan akhir. Pengadilan akhir adalah finish. Ya, di Enough. sini kita Selesai. sharing bersama Nah, kalau kita kaitkan teman-teman dengan kita, karir, kerjaan, ini adalah pilihan yang terakhir. Dan dirimu tidak ada pilihan lain. ada yang Ketika kita dirimu akan usaha buka kafe, kok rasanya kafenya kecil ambruk. Karena seperti itu. Di Ramallah. Ya di dunia ini ya, Di dunia ini lah. natural ini ya. Apapun forever mau suka orang tua. Tapi hari ini adalah kita meyakinkan diri kita bahwa kita hari ini kita meyakinkan diri kita bahwa hidup kita inilah yang kita tekuni. Kita mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Kita mensyukuri apa yang sudah kita terima hari ini. Amin. Maka ini adalah akan kita bawa pada akhir pengadilan akhir kita. Tanggung jawabkan semuanya, kita akan bertanggung jawabkan semuanya, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, anggota kita, semuanya itu adalah akhir dari perjalanan. This enough. Syukuri apa yang sudah. Tapi kan ini ada bayangan perempuan, artinya Nah, ini mengarahkan nggak bisa. Kan ini kompor. Ini kan bayangan aja. Bayangan. Bayangan. kira-kira gitu loh, Bang. Tapi bayangan jangan diceritakan. Hanya seorang aja lewat yang bisa. Terima kasih. Ini udah belum? Ah, ini harus sekali ya itu. Apa belum? Udah pertama. Yang mau sama saya boleh saya tunggu sekarang. Enggak, orang yang mau dengerin, yang lihat mau sekarang sama saya, gratis. Siapa yang mau bilang aja lah. Ayo Pak Indri. Ayo semeton, siapa yang mau boleh, angkanya boleh dihitung. Oke, gini aja. Engkip angka berapa? Angka berapa nih semeton, boleh nih? Nah, wes. Boleh. Angka berapa? Baik, silakan pilih. Tulis pertama berapa dulu? Belum ada, Belum ada. 1, 2, 3, baru ada yang lihat ini. Ada yang lihat? Enggak ada. Ada sih, cuman belum ada yang jawab. Belum ada. Ya udah. boleh bertanya tidak? Bisa diundang ke sini. Ya, tidak boleh. Kumpul di sini. Nah, ini adalah kartu-kartu saya. Ya nggak apa-apa kalau mau datang. Tapi kita paling kasih waktu sejam 2 jam. Gitu. Dua jam. Biang. Asik diam. Ya, Master. Mau tanya, apakah kartu ini bisa untuk merubah? Kartu ini dalam teori psikologi ini kita sebut dengan arketip. Arketip itu judul.
judul kita hari ini. Ya. Ya, apa dirimu passionnya adalah apa? Ketika dirimu berubah, misalnya berubah, ya itu akan menjadi lain. Maka misalnya begitu. Master ini satu biang. Oh boleh. Aduh, laris manis. Enggak, maksudnya merubah itu begini. Biar kedepannya ini saya tidak seperti kemarin gitu. Ya mencari kebijaksanaan dengan cara saya sendiri walaupun orang lain begitu tidak. Nah ini ibu biang nih. Boleh. Pilih berapa? Satu berapa biang? Pilih dia. Nah, Pilih. ada apa denganmu hari ini? Nah, biang ada nanti. Apakah dengan Biang ada 12 biang. Bebas. Setidaknya ada solusi. Ada apa? Ada pihak. Bebas, ada satu apa ambil. harimu hari ini? Ya, ambil satu, ambil satu. Pilih kata hati. Nah, Nah, apa itu? baik. Apa yang terlintas dalam pikiran ibu ada dua kuda yang berbeda. Kira-kira ini, dua kuda berbeda ini satu ini enggak? Satu fashion enggak? Apakah ini bertengkar kalau dua tanda putih? Saya paham ya. Oke, ini ada dua kuda. Kira-kira dua kuda ini ngapain bu? Berantem nggak nih kira-kira nih? Kalian lihat berantem. Sering lihat ini nggak? Kan yang satu hitam, yang satu putih. Dia berantem. Berantem loh ya. Ya. Ya toh. Terus ini ada orang bu naik kuda nih, ada naik kereta. Ya. Ya toh. Kemudian ibu anda bacanya perang. Perang itu kata lain dari apa bu? Konflik, batin. Nah, konfliknya dari mana? Dari kuda yang berbeda dua ini. Jadi sekarang bahasa singkat saya adalah, bu, ibu adalah kusir. Ya, penentu. Bagaimana ibu mengendalikan dua kuda yang berbeda? Itu tugas ibu. Kedua-duanya sama kuat, kedua-duanya punya visi, tapi sayangnya satu visinya berbeda, bu. Yang satu hitam, yang satu putih. Kemampuan ibu adalah mengendalikan dua masalah yang berbeda ini. Tugas ibu adalah mendamaikan dua kuda yang hitam. Konflik, bu, konflik batin, ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah cuma satu, yakinkan bahwa ibu pengendali dua kuda ini. Ibu adalah pengendali. Ibu tidak boleh turut pada salah satu kuda. Harus bisa mendamaikan kedua belah pihak ya. Tidak dinamaikan, diarahkan. Diarahkan. Ibarat kusir itu kan tergantung tak kiri dia belok kiri, dia kanan dia belok kanan. Nah, masalahnya ibu tidak memiliki kemampuan untuk mengarahkan dua kuda yang berbeda karena namanya kuda sama-sama kuat. Wah, kan ibu di sekarang Yakinkan bahwa ibu adalah pengendali. Ucapan, tindakan, perilaku itu adalah memiliki kemampuan untuk mengendalikan dua konflik yang berbeda, dua kepentingan yang berbeda. betul sekali. Kira-kira cocok nggak dengan kuda itu? Kira-kira ada Ya, nggak di sebuah- ibu adalah sedang menghadapi pengendalian dari dua Betul. masalah yang berbeda. Pak. Loh, bagaimana caranya? Caranya adalah Solusinya. yakinkan bahwa ibu adalah ibu adalah pengendali. Kenapa ibu jadi pengendali? Ambil satu, bu. Ambil satu. Wah, spesial ini. Bebas, bebas, bebas. Bebas, terserah. Oke. Teret. Kenapa? Kesederhanaan. Kenapa harus ibu menjadi keseimbang? Karena ibu adalah memiliki kemampuan menjadi penyeimbang. Ibu memiliki kemampuan seimbang. Ibu memiliki kemampuan untuk menjadi lebih sederhana, lebih merem. Apa kalau ibaratnya tuh ada dua masalah yang kenceng. Ibu punya kemampuan untuk ngerem. Masalahnya ibu tidak menyadari bahwa ibu adalah sebetulnya malaikat buat mereka. Kan Ibu adalah malaikat buat mereka. semua yang biar Aku nggak tahu masalahnya. Oke ya. Sama ya kartunya ya, sederhana. Sederhana, artinya kan keseimbangan. Betul. Caranya bu, ambil satu lagi. Spesial, spesial. Pikir. Oke. Kita kok satu ini dapat tiga ya? Oh, nah ini kan spesial. Harinya adalah ini ibaratnya sebuah cerita tentang orang yang digantung bu, kaki di atas. Kira-kira sakit nggak bu? Ah, Orang digantung tuh. Tapi sayangnya apa bu? Sayangnya walaupun dia sakit, tapi ikhlas bu. Walaupun dia disakiti, tersakiti badannya, tapi hatinya ikhlas. waduh, ikhlas. Jadi solusi dari masalah yang harus Ikhlasin. kita adalah yakinkan bahwa ibu adalah pengendali dari dua masalah yang berbeda dan ibu mengikhlaskan atas nama Tuhan.
Amin. Terima kasih Tuhan. Kuat ya. Ibu tidak memiliki kemampuan untuk Berarti saya nih digantung. ya artinya walaupun ibu sedang di Oh bener lah. Saya walaupun ibu merasa digantung, Ya, tapi ikhlasin ya. tetapi ibu bisa belajar tentang keikhlasan. Seperti Yesus Kristus. Ya, betul. Yesus Kristus disalib, dia menderita, Bu. Menderita. Tapi dengan penderitaan itu dia bisa menebus orang banyak. Dengan cara dia bisa tersenyum. Ikhlas ya. Jadi masalah yang ibu hadapi, apapun masalahnya, maka satu-satunya jalan yang bisa membantu ibu adalah kembalikan kepada Sang Yang Widi. Karena tangan-tangan Tuhan lah yang akan bisa mampu menyelesaikan masalah yang ibu hadapi. Amin. Selamat ya. Loh, udah diem semua sih. Senang ya. Loh, ibu, maka saya katakan, benar Bu, siapa yang sakti Bu? Ibu yang sakti, karena ibu menyatu kepada gambar ini. Dari mana ibu? Karena ibu memilih gambar. Tangan-tangan ibulah yang mengambil, karena gambar ini adalah otak pikiran ibu sendiri. Tugas saya adalah membaca. Ibu yang memilih. Benar, ikhlasin dah. Ikhlasin. Swaha. Walaupun dikorbankan, ini dikorbankan tadi, Iya. tapi ibu dikorbankan, nggak apa-apa. Tapi badan ibu dikorbankan, tapi jiwa ibu tidak bisa dikorbankan, karena ibu terhubungan dengan alam semesta, dengan rasa senyum. Terima kasih. Lu mau? boleh. Oke. Biasanya kasih boleh aja. Kita bermain 22 kartu ya, tidak ini, karena kalau semua ribet nanti. Oke, Ayo. mau dikocok-kocok boleh, mau dilihat boleh, terserah. What do you think? Ada apa denganmu hari ini? Wow. Waduh, tahu setan? Ini suami Tahu setan? Oke, apa persepsi tentang setan? Mengerikan. Oke, Ya, mungkin mengganggu ya. Mengganggu. oke, Kebanyakan mengganggu. oke. Apa lagi? Itu aja, saya nggak punya banyak ini tentang, Oke. tentang setan. Setan itu pengaruh atau fisik? Oke, pengaruh kan, bukan fisik kan, karena tidak ada bentuk setan secara fisik. Kalau misalnya ada orang kesetanan, misalnya, apa yang terjadi sama orang itu? Perubahan. Emosi, tidak stabil, ngamuan, marah-marah terus. Nah itu terjadi sama diri hari ini. Nggak menentu, seolah-olah ada sesuatu yang mendorong. Kok tiba-tiba saya kesini ya? Tiba-tiba ke situ ya? Nggak ngerti. Nah, artinya karena apa? Karena dipengaruhi oleh lingkungan, situasi yang tidak membuat saya nyaman. Sekali lagi, yang tidak membuat saya nyaman. Bukan setan loh ya, tidak nyaman saja. Simbolnya. Nah, artinya apa? Artinya hari ini saya butuh pengendalian untuk situasi yang membuat saya menjadi tentram. Karena situasi, kondisi, lingkungan itu membuat saya menjadi tidak nyaman. Solusinya? Hah? Solusi? Mau ini aja, mau tambah sama apa lagi? Sama masternya. Kenapa saya berada pada lingkungan tidak menguntungkan? Leo. Karena Karena apa? Tahu bodoh? Tahu si dulu? Tahu. Apa kesanmu ketika dirimu nonton Tirkus ada si dulu? Ada si Badut. Bahan ketahuan orang. Dianggap bodoh, tapi sebetulnya dia bukan adalah bodoh. Dianggap pecundang. Dianggap minumin orang saja. Melayani orang. Ya karena dirimu begitu. Nyenengin orang, berbuat baik orang, seolah nggak ada masalah. Harus topek ke topek. Sering digantungi, sering dibohongi. Terlalu baik. Karena kebaikan itulah dibohongin orang. Kan gitu ya. Karena orang lain menganggap dirimu bodoh. Mau aja. Itulah sebabnya yang membuat dirimu tidak menjadi nyaman. Ini. Karena apa? Karena orang di sekitarmu menganggap itu tadi dirimu bodoh dan tanda petik maaf.
hanya bisa itu membuat tidur orang. Terlalu baik. Jadi kalau dirimu tiba-tiba dibohongin orang, ya gak heran, karena itu terlalu baik. Bahkan lebih sering dari sekali 2 kali. Utang pinjam dari barang pinjam mereka baik gitu. Karena mereka nggak gampang, kayak orang bondok itu gampang gitu. Jadi kenapa dirimu berada pada lingkungan setan? Karena orang lain melihat dirimu itu nggak mudah, gampang, enak gitu. Terus gampang. Nah, dengan demikian, apa yang saya lakukan? Saya lakukan. Kita petunjuk berarti dia. Apa yang dilakukan? Petunjuk Oke, buka. Kerjalah dunia. Artinya kerjalah dunia itu adalah ambil kesempatan, ambil peluang, walaupun itu kecil sekali. Ketika ada sahabat, teman, orang lain mencoba untuk bekerja sama atau memiliki, itu adalah sebuah cara untuk kita bisa melepaskan dari rasa buruk. Ada kesempatan bekerja sama, peluang baru. Itu adalah cara yang terbaik untuk bisa mengkritik diri kita bahwa kita sebetulnya bukan bodoh dengan orang lain, tapi pintar dalam hal seperti Pun boleh berarti. Lagi tapi pada kurang pas. Ini udah cakep nih. Tapi sampai sini cerita enggak ya? Tidak cerita. Hari ini kita hari ini begitu besok. Jadi ini adalah penyebabnya, ini adalah situasinya, ini adalah solusinya. Pas ya. Ini kesan yang kita ngobrol sekali, kesan orang lihat kita. Karena baju itu dari jangan. Buktikan. Oke. Terima kasih. Terima kasih, itu judul. Ya, kita break hari ini. Oke. Sukses semua, terima kasih semesta, semoga selalu berbahagia. Terima kasih para master saya semuanya. Thank you very much. Oke. Kita tutup acara session pertama. Kita mau makan siang hari ini. Swaha. Maku Alit Dasaran dari Batu Bulan. Swaha. Swaha. Sekarang murah. Murahnya yang di. Itu yang benar. Hari ini kita membahas tentang